Halo saudara, apa kabar semuanya? Saya berdoa saudara tetap kuat, tetap sehat, dan tetap semangat di dalam Tuhan. Dan selamat datang kembali di acara Sela kita pada hari ini. Mari kita mulai Sela kita di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa biar Kau yang akan melawat setiap kami dimanapun kami berada. Saat kami menyisihkan waktu kami untuk datang kepadamu dalam Sela ini, hamba-Mu berdoa Kau akan menyegarkan, menguatkan, membangun, menghibur setiap kami oleh kuasa dan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Ya benar Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh,
mengejar hadir-Mu. Ku bawa sembahku, mengejar hadir-Mu. Ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku. Apa yang membuat diri seseorang kuat secara fisik? Jawabannya bisa beragam. Ada yang bisa menjadi kuat oleh karena asupan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, atau juga menambahkan vitamin dan suplemen. Ada juga yang bisa kuat oleh karena rutin berolahraga, latihan beban, latihan fisik yang lain. Faktor usia yang masih muda juga bisa menjadi penentu kekuatan fisik seseorang, dibandingkan tentu saja orang yang usianya lebih lanjut. Atau dengan cara yang tidak benar, fisik seseorang bisa dipaksa bertambah kuat karena doping atau suntikan steroid. Kekuatan itu penting di saat kita memerlukan kekuatan di dalam melakukan aktivitas fisik, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan kita. Jika fisik kita lemah karena sakit atau kurang istirahat atau belum makan, maka kita tidak bisa efektif di dalam menjalankan aktivitas kita. Sama seperti tubuh jasmani kita perlu kuat supaya kita bisa melakukan apa yang kita perlu lakukan, demikian juga secara rohani kita perlu kuat supaya bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang Alkitab katakan supaya kita kuat di dalam Tuhan? Paulus memberikan nasihat kepada anak rohaninya yaitu Timotius di 2 Timotius 2 ayat 1 dikatakan demikian. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara, frasa sebab itu mengacu pada apa yang Paulus katakan di pasal sebelumnya, di pasal pertama. Di sana Paulus berbicara tentang semua orang yang di daerah Asia kecil berpaling meninggalkan dia. Meskipun demikian, ada juga beberapa orang yang setia, salah satunya adalah orang yang bernama Onesiphorus. Onesiphorus adalah orang yang banyak melakukan pelayanan di kota Efesus, saudara. Dan dikatakan di sana dia telah berulang-ulang menyegarkan hati Paulus sewaktu Paulus dipenjara di Roma. Di dalam konteks inilah Paulus kemudian memberikan nasihat kepada Timotius. Waktu menulis surat itu, Paulus berusia kira-kira lebih dari 60 tahun. Dan secara fisik dia pasti sudah mengalami penurunan. Sedangkan Timotius waktu itu masih sangat muda dan masih sangat bersemangat di dalam melayani Tuhan. Dan dia mengatakan kepada Timotius, sebab itu dia harus jadi kuat oleh karena satu hal, yaitu karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Maksudnya dia harus kuat di dalam kuasa ilahi yang memampukan dia untuk melakukan kehendaknya. Saudaraku, adalah mustahil untuk kita menjadi kuat di dalam Tuhan tanpa kasih karunia-Nya. Paulus kembali berkata di Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, dalam kita mengikut Tuhan pastilah kita berhadapan dengan hal-hal yang bisa melemahkan iman kita. Barangkali itu adalah konflik dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, masalah keuangan, mungkin tekanan masalah kesehatan,
Mungkin juga doa-doa yang sepertinya belum dijawab Tuhan. Atau juga situasi pandemi yang kita nggak tahu kapan akan berakhir. Itu semua berpotensi melemahkan kita, dan kalaupun hari-hari ini ada di saudara yang imannya lemah, nasihat firman Tuhan hari ini adalah saudara perlu kuat dalam kasih karunia Tuhan. Kasih karunia adalah kebaikan yang dari Tuhan yang tidak layak kita terima, dan juga kemampuan untuk kita bisa melakukan kehendak-Nya. Saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan kasih karunia supaya kita kuat olehnya? Roma pasal yang kelima ayat yang kedua mengatakan demikian. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kasih karunia Allah itu menguatkan kita, yang menguatkan itu berasal dari Yesus, saudara. Dan hanya imanlah yang membuat kita bisa mendapatkannya. Itulah yang dimaksudkan menjadi kuat oleh kasih karunia Allah. Di saat kita lemah, kita bisa datang kepada Yesus. Dan dengan iman kita bisa menerima kasih karunia yang dari Dia. Kekuatan kita terbatas, tetapi kasih karunia Tuhan yang tersedia bagi kita tidak terbatas. Di dalam pengertian inilah Paulus kemudian memberikan nasihat kepada Timotius dan juga analogi atau gambaran kehidupan di mana kita semua memerlukan kasih karunia-Nya. Yang pertama adalah gambaran seorang prajurit. Di 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4 kemudian setelah itu Paulus mengatakan kepada Timotius, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, sebagai orang percaya yang telah beroleh kekuatan oleh kasih karunia, kita diharapkan memiliki mentalitas sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Sebagai orang percaya kita tidak hanya diberikan janji untuk mengalami kebaikan dan berkat, tapi juga kita harus bersedia untuk menderita bagi Dia seperti prajurit tadi. Untuk bisa menjadi seorang prajurit yang handal, seorang harus melewati banyak pelatihan yang berat. Prajurit akan ditempa dengan porsi latihan yang berat untuk mempersiapkan mereka menghadapi beratnya pertempuran. Salah satu semboyan yang saya pernah baca di salah satu kompleks militer adalah lebih baik banjir keringat dalam latihan daripada banjir darah dalam pertempuran. Saya percaya Tuhan izinkan kita semuanya mengalami pelbagai jenis penderitaan. Karena itulah yang memang dipakai Tuhan untuk membentuk seorang prajurit yang akan dipakai Tuhan bagi rencananya. Seorang prajurit yang baik memiliki satu tujuan, yaitu menaati dan membuat komandannya berkenan kepadanya, melebihi soal-soal kehidupannya. Kata atau frasa siap komandan, siap 86. Pada mana aslinya itu bukan hanya gurauan, saudara. Itu adalah sebuah mentalitas yang selalu bersedia untuk taat kapan saja untuk melakukan perintah komandannya. Hal itu bukan berarti kita tidak bisa memperhatikan masalah-masalah kehidupan kita, seperti keluarga, kesehatan, hobi, keuangan, dan yang lain-lain. Yang dikatakan di ayat tadi adalah seorang prajurit yang baik itu tahu bahwa Tuhan itulah yang paling terutama di dalam hidupnya, lebih dari semuanya itu. Bagaimana seorang bisa memiliki mentalitas prajurit yang demikian? Dengan menjadi kuat atau mengandalkan kasih karunia-Nya dan bukan kekuatannya sendiri. Gambaran yang kedua adalah gambaran seorang olahragawan. 2 Timotius 2 ayat yang kelima dikatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kasih karunia Tuhan tersedia bagi kita sehingga kita bisa memiliki mentalitas juara sebagai seorang olahragawan, saudara. Olahragawan yang benar itu bisa meraih juara karena dia menaati peraturan-peraturan yang ada dalam olahraga itu. Hal ini tentu saja berbicara tentang perintah-perintah atau nasihat-nasihat firman Tuhan yang tertulis di Alkitab untuk kita taati. Semakin kita menaati perintahnya, maka semakin baik kita akan menjalani kehidupan ini dan pada akhirnya kita akan keluar sebagai pemenang. Tapi kita perlu selalu ingat, saudara, bahwa perbuatan baik kita itu bukanlah untuk mendapatkan kasih atau perkenanan Allah. Karena hal itu diberikan kepada kita oleh Allah tanpa syarat dengan cuma-cuma.
Namun jika kita rindu untuk menggenapi rencana Allah dalam hidup kita, maka kita harus belajar mengikuti kehendak dan perintahnya. Dan hanya dengan karunia-Nya saja, kita bisa mengikuti perintah-perintah yang Tuhan berikan bagi kita. Rasul Paulus juga mengatakan di 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25. Di sana dia berkata, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, semuanya berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Gambaran yang ketiga yang Paulus katakan kepada Timotius adalah gambaran seorang petani, saudara. Di 2 Timotius 2 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, seorang petani yang bekerja keraslah, yang haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jika prajurit perlu kuat di dalam kasih karunia untuk bisa menderita dan kemudian menaati menyenangkan komandannya, dan seorang olahragawan itu perlu kuat dalam kasih karunia Allah untuk setia dan disiplin menaati peraturan atau hukum Tuhan, maka seorang petani perlu kasih karunia, perlu kuat dalam kasih karunia untuk bisa bekerja keras dan bersabar dalam menantikan waktu panen. Seorang petani yang baik tahu bahwa benih yang ditanam pada hari ini tidak mungkin berbuah besok. Untuk sebuah panen diperlukan proses yang panjang, mulai dari pembibitan, penanaman, mulai pertumbuhan, perawatan, perlindungan dari hama atau cuaca, dan lain sebagainya. Sehingga pada waktunya tanamannya akan menghasilkan buah dan dia akan bisa memanen. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Salah satu hal yang mungkin kurang banyak dimiliki oleh orang percaya adalah kesabaran. Di mana kita ingin semuanya kita dapatkan secara cepat. Jika ada saudara yang saat ini sudah menabur, menyiram dengan perbuatan, perkataan, doa, dan sepertinya tidak ada apapun yang terjadi, maka saudara perlu meminta kasih karunia Allah untuk saudara kuat dan sabar menunggu perubahan itu terjadi. Jika ada di saudara yang saat ini telah menabur, menyiram dalam doa, perbuatan baik, perkataan untuk seseorang yang saudara kasih untuk bisa berubah, namun sepertinya tidak ada perubahan sama sekali, mintalah kasih karunia Allah supaya saudara kuat dan bersabar menunggu waktu perubahan itu datang. Tetaplah untuk menjadi seperti seorang petani yang terus menanam, menyiram, bersabar, menantikan pertumbuhan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan dan di dalam cara, dalam waktunya Tuhan. Amin. Izinkan saya saudara menutup sela hari ini dengan berdoa untuk setiap saudara supaya saudara kuat di dalam kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa supaya setiap kami yang mengikuti sela pada hari ini akan menjadi kuat oleh kasih karunia Allah. Aku berdoa mereka kuat bukan karena apa yang mereka mampu lakukan, tetapi karena ada kuasa ilahi yang memampukan mereka. Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu bekerja dengan luar biasa sehingga setiap mereka menjadi seperti prajurit yang selalu rindu untuk menyenangkan Tuhan dan juru selamat mereka. Aku berdoa biar mereka menjadi seperti olahragawan yang selalu rindu untuk menaati kebenaran firman Tuhan dan mereka akan beroleh mahkota yang abadi. Aku berdoa mereka akan menjadi seperti petani yang tekun dan bersabar menantikan waktu tua yang datang dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.